Istri saya itu Bu, kali-kalinya bagus. Bagi-bagi jalan yang berat kali ini. Pak Ustadz, istri Pak Ustadz taman S1. Iya, emangnya istri Pak Ustadz nggak minta kerja? Jangan ditanya. Istri saya itu begitu nikah, apa katanya? Abi, ya Umi kerja ya Abi? Enggak. Kerjaan apa Bi? Enggak. Jadi Umi di rumah aja ya. Abi suntuk kali lo di rumah aja. Kerjaan apa Bi? Enggak. Abi percuma lah Umi taman S1, dapat gelar sarjana, kuliah 4 tahun, ya kan? Habis itu ya ilmunya nggak bermanfaat. Saya bilang sama istri saya, Umi, perempuan itu kuliah bukan hanya sekedar cari kerja, tapi perempuan itu kuliah supaya dia bisa menjadi ibu yang cerdas bagi anak-anaknya. Apa kata istri saya, Bu? Abi ini ada aja jawabannya. Ya memang ada lah jawabannya, kan betul kan Pak? Ya, kita nyari istri cerdas supaya menjadi ibu yang cerdas untuk anak-anak. Udah, habis itu minta kerja juga dia. Abi kerjaan apa Bi? Enggak. Kerjaan apa Bi? Enggak. Lama-lama mikir lah aku, kayak mana lah caranya supaya istriku ini enggak minta kerja lagi. Alhamdulillah Bu, dapat ide. Asalkan istriku minta kerja, langsung kuhamili dia, biar ada kerjaannya. Asalkan anak usia 2 tahun mulailah minta kerja. Oh, cepet-cepet laku. Makanya alhamdulillah kami nikah 2011. Sekarang anak kami 5. Kok ibu yang bahagia kali aku tengok. Ya. Anak kami 5. Asalkan 2 tahun minta kerja, langsung kuhamili dia. Makanya sekarang udah tutup buku. Dan istri saya sudah bertaubat, tidak mau minta kerja lagi. Ya, kalau sempat dia minta kerja lagi, alamatlah. Kenal dia, ya kan? Maaf ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini sekedar intermezzo. Maksud saya begini, orang Arab sama kita beda. Pak, kalau di Arab, laki-laki poligami itu naik marwahnya. Di Indonesia, kalau laki-laki poligami, gelongsor marwahnya. Cobalah Pak PJ Geci ini main-main. Ya, misalnya ya kan, cobalah nikah lagi hancur. Ya, Posat, apakah orang Arab itu biasa-biasa saja? Biasa. Bahkan yang nyarikan istri kedua itu Bu, istri pertama. Istri pertama dengan istri kedua nyarikan istri ketiga. Istri pertama, kedua, ketiga nyarikan istri yang keempat. Ya Allah, pengen kali kita kayak gitu ya kan Pak? Ya. Pak Ustadz, emangnya Pak Ustadz ada rencana? Ada. Ya, jadi Pak Ustadz sekarang istri Pak Ustadz berapa? Istri Pak Ustadz alhamdulillah 1. Tapi ada rencana. Memang rencana pasti ada. Ini bapak-bapak ini nengok dari muka-mukanya ada rencananya ini. Ya, cuman itulah syaratnya kan 2 kan Pak? Dia harus mampu. Yang kedua harus berani. Ada kemampuan, ada keberanian. Pak Ustadz kayak mana? Saya mampu insya Allah. Dan yang kedua, saya berani Bu. Berani saya. Tapi mohon maaf, istri saya lebih berani dari saya. Maka kalah keberanian saya. Akhirnya saya putuskan, udahlah 1 aja lah. Ya, daripada oyong aku, ya bagusan 1 aja lah udah. Tapi Bapak Ibu, itulah bedanya orang Arab dengan orang Indonesia. Makanya jangan disamakan. Dah. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tugas utama kita ketika kita memperingati Maulid Nabi itu, ambil pelajaran, bawa pulang, nanti amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Apa pelajarannya? Supaya Bapak Ibu gampang mengingatnya. Mari sama-sama diingat surah Al-Fat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum
fi wujuhihim min asaris sujud. Ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana sebenarnya umat Nabi itu. Jadi kalau kita ini memperingati Maulid Nabi, kita kan seolah-olah ingin menunjukkan kepada Nabi bahwa kita umatnya. Sekarang, apakah ini sudah cukup? Belum. Coba kita lihat ayatnya. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang mengikutinya. Siapa itu? Umatnya. Siapa umatnya? Kita. Lantas umatnya itu gimana Pak Ustaz? Yang pertama, asyidda alal kufar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Bapak Ibu tolong dicatat baik-baik. Islam tidak ada mengajarkan bersikap keras terhadap orang kafir, tapi Islam mengajarkan bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Yang dikerasin bukan orangnya, tapi yang dikerasin adalah perbuatan. Makanya kalau sama orang nggak suka awak, boleh kita benci? Boleh. Tapi yang dibenci bukan orangnya, yang dibenci adalah perbuatannya, perilakunya. Kalau benci orang nggak boleh, siapapun orangnya tidak boleh dibenci. Walaupun dia orang non muslim Pak Ustaz, nggak ada cerita membenci orang non muslim kalau orang non muslim itu tidak mengganggu kehidupan kita. Dah. Jadi Pak Ustaz, kita disuruh bersikap keras. Iya, sama apa? Sama perbuatan yang mengandung kekafiran. Sekarang pertanyaannya, apa saja perbuatan yang mengandung kekafiran? Bukalah dalam tafsir. Salah satunya dalam tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraish Shihab menyebutkan level tertinggi dari kekafiran itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Sekarang Bapak Ibu, masih adakah orang-orang yang syirik? Misalnya dia jualan, minta pelaris, masih ada? Masih. Ya, tapi nggak di Kampung Lengkong ini kan, enggak di luar sana ya kan Bu. Sini nggak ada lagi Pak Ustaz. Ya nggak ada Pak Ustaz, nggak ada. Ya nggak ada di Kampung Lengkong, nggak ada. Yang di luar sana baru ada Pak Ustaz. Cuma yang di luar sana baru pindah pula kemari dia Pak Ustaz. Itulah baru ada nih Pak Ustaz. Awak ya giliran mau jualan minta pelaris, yang dijual apa? Lontong. Begitu buka kedai lontong, langsung datangi Mbah Dukun. Itulah ya, di Medan itu Pak, Mbah Dukun namanya orang pintar. Saya dulu heran, di kampungku namanya Mbah Dukun, kenapa di Medan kok namanya orang pintar? Saya tanya sama orang Medan, kenapa ini Mbah Dukun ini dibilang orang pintar? Orang Medan bilang apa? Mbah Dukun itu dibilang orang pintar karena yang datang orang, paham kan? Berarti yang datangi Mbah Dukun, paham ya? Ya kayak mana nggak bodoh? Minta pelaris supaya laris, supaya kaya. Awak nengok Mbak Dukun itu rumahnya aja pun mau roboh. Mbak Dukun itu aja lah susahnya minta ampun. Minta pelaris sama dia, tapi dia nyambut aja tuh. Apa katanya? Kau minta pelaris? Iya, mau buka kedai apa kau? Kedai lontong Mbah. Dah, ntar aku syaratin. Begitu dari syaratin pulang dia. Buka kedai lontong 3 bulan laris. Rupanya bulan keempat Bu, ada saingan, mulai nggak laris. Datang lagi dia ke Mbah Dukun, Mbah, ini 3 bulan laris Mbah, ini bulan yang keempatnya kok nggak laris Mbah. Ada saingan kau? Ada Mbah. Bentar aku tengok dulu. Oh, ini ada yang ganggu lontong kau ini. Loh, lontongku diganggu Mbah? Bukan lontong kau, ke demo. Ya. Ditanya, siapa Mbah yang ganggu Mbah? Langsung dijawabnya, itulah saingan kau. Ya Allah Mbah, parah kali lah dia Mbah, yang gak kuduga dia Mbah kayak gitu orangnya Mbah. Ya, itu dia ganggunya kayak mana Mbah? Oh, itu kedai lontong kau itu udah dilempari tanah kuburan sama dia. Makanya kedai lontong kau itu gelap. Loh Mbah, tapi aku masuk listrik Mbah. Ya, kok bisa gelap? Bukan itu loh. Jadi kayak mana Mbah? Itu orang kalau mau beli lontong kau macam gak kelihatan lontong kau. Jadi kayak mana Mbah? Udah tenang aja, nanti ku syaratin. Terus Mbah, tapi besok kau pergi juga ke kuburan. Habis itu Mbah, ya kau ambil juga tanah kuburan itu. Setelah itu Mbah, ya kau lemparkan juga lah ke kedai lontong dia. Biar apa Mbah? Biar tutup kedai lontong kalian berdua.
Terakhir dua-duanya tutup. Siapa yang buka kedai lontong? Yang Mbak Dukun itulah kata orang Aceh, kena tipu nih. Ya. Awak ditokohin sama ini, apalagi tentang anak sakit. Giliran anak sakit, pun datanglah ke Mbak Dukun ya kan. Mbah, ini anakku sakit mbah, udah 3 hari demam, nggak sembuh-sembuh nih mbah. Ntar aku tengok dulu. Oh, kenapa mbah? Ini anakmu ini keteguran. Kalau sama Mbak Dukun bu, jurusannya keteguran. Awak yang bodoh nih nanya lagi, keteguran siapa mbak? Oh, ini keteguran neneknya. Jarang itu pak dibilang kakeknya, jarang. Makanya beruntunglah kita nanti jadi kakek ya kan. Nggak jadi ini tuduhan Mbak Dukun. Di Medan ada ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz, pernah aku bilang gitu kan Pak Ustaz, anakku sakit nggak sembuh-sembuh, kayak mana mbak? Oh keteguran. Kata si mbak itu keteguran neneknya ini. Aku bilang lah Ustaz, lo mbak neneknya belum meninggal lo mbak. Lo berarti kakeknya lah, kakeknya main catur mbak. Rupanya kakek tuh Mbak Dukun itu salah strategi. Maunya ditanya mana neneknya, dan meninggal. Oh cocok gitu. Tapi awak yang bodoh nih bu, percaya juga sama Mbak Dukun. Kayak mana jadi mbak? Udah tenang, nanti tak kasih obat. Besok kau pergi ke kuburan. Ngapain mbak? Ya kau jarah lah ke kuburan neneknya. Habis tuh mbak, ya kau bilang lah sama neneknya, jangan ganggu-ganggu cucunya. Maaf ya bu, ini bu jangan sepelekan ini serius cerita nih. Awak yang bodoh nih, besoknya pergilah ke kuburan. Begitu pergi ke kuburan, bagus layakan ziarah, baca yasin, taktim, tahlim, doa. Habis itu bu, dipegang batu nisan si nenek, pegang gini, cakaplah awak ya kan di kuburan itu. Oh nek, ini cucumu lagi sakit nek. Kata Simbah, nenek yang negurin, nek jangan ganggu-ganggu cucumu ya nek. Nenek itu kalau bisa jawab, pasti dijawabnya, walana nak aku aja di sini stres. Kayak mana lah aku mau ganggu cucuku. Ini malaikat mungkar nakir pertanyaannya nggak habis-habis loh nak. Ya, kemana sempet lah aku ganggu cucuku. Udah kerjaannya ke dukun, ya habis itu yang ditonton filmnya Jodoh Wasiat Bapak. Hancur. Ya. Jodoh Wasiat Bapak itu adalah film yang paling menyesatkan. Menyesatkan apa? Akidah umat Islam. Asalkan ada meninggal pak, asli nyariin orang aja kerjaannya. Aduh. Bu, ibu dulu pernah dengar orang mati gantung diri gentayangan? Pernah kan? Kira-kira betul nggak itu? Nggak pernah Islam mengajarkan orang mati gantung diri gentayangan. Kalau ada orang mati gantung diri gentayangan, enak kali lah dia. Kalau boleh milih dan memang betul dalam Islam diajarkan ini, kalau betul dalam Islam diajarkan orang mati gantung diri gentayangan, saya adalah orang pertama yang akan milih mati gantung diri. Ibu mau ikut? Ya udah nggak usah. Tapi ibu maunya nanya, kenapa Ustaz milih mati gantung diri? Ya enak lah, coba bandingkan mati biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, pulang keluarganya, yang datang siapa? Malaikat mungkar nakir, nanya man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, nggak bisa jawab, siksa, habis kau kena siksa. Giliran yang mati gantung diri, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, pulang keluarganya, dia pun tayangan, datang malaikat mungkar nakir, lu mana nih kok nggak ada orangnya nih? Ya, nanti akan muncul cerita baru. Malaikat mungkar nakir kejar-kejaran sama orang yang mati gantung. Apa nggak menambah tugas dan tanggung jawab malaikat mungkar nakir? Ya, nggak ada. Jangan awak mau kena tipu ya bu ya, jangan. Dah, ini anak gadis pakai susuk, jangan. Udah selalu aja, yang cantik sama yang jelek samanya tuh. Ya, kalau ditanya mana yang cepat laku duluan, yang cantik apa yang jelek? Yang jelek ya. Iya, dek. Ini yang gadis ini, yang cantik sama yang jelek itu biasanya yang cepat laku itu yang jelek. Kenapa? Karena kalau yang cantik bertingkah, asal ada yang ngelamar ditanya, ya abang naik apa kemari? Dia naik kereta apa? Kap 70. Ada cabut aja lah bang. Nggak kelas sama aku bang.
Udah. Tapi kalau yang datang, naik apa bang kemari? Naik Innova. Ya udah bang, kapan bang direncanakan bang? Mending kalau orang tuh bu, siap nikah ditanya, mana Innova bang kemarin? Oh itu ngerental deh kan ya. Baru orangnya. Tapi kalau yang jelek, dilamar kayak manapun laki-lakinya itu, dia akan tetap bersedia menerima. Ya kan bu, datang nih apa sepeda nggak apa-apa bang. Hidup itu seperti roda berputar bang. Iya, nanti kalau kita sudah nikah, kita akan putar roda kehidupan kita ya bang. Ya, kenapa? Karena dia mikir, untung ada yang mau sama aku nih. Makanya dia cepat nikah. Ya selebritis tengok, yang cantik-cantik lama kali nikahnya kan bu. Yo, tapi yang jelek asik nikah ceri, nikah ceri, nikah ceri, nikah ceri. Siapa itu? Ya, ada bu. Ya artis. Ya, tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, udah kita hilangkan kemusyrikan. Kalau bisa, ya kita semuanya memastikan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, dan seluruh sahabat-sahabat kita supaya tidak ada lagi perbuatan yang mengandung kekafiran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersikap keraslah terhadap bentuk kekafiran. Yang kedua, umat Nabi itu apa? Rohamau bainahum, berkasih sayang dengan sesama. Sesama itu siapa Pak Ustadz? Semua manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim. Tapi skala prioritas lah, mana yang diutamakan? Ya kalau ada yang muslim sama non muslim, maka lebihkanlah yang muslim. Kalau ada pilihan yang muslim semua Pak Ustadz, ada suamiku, nah, kemudian ada orang lain, ya suamilah. Ya ada anakku, ada anak orang lain, ya anakku lah. Ya itu skala prioritas. Nabi Bapak Ibu ngasih contoh sama kita. Nabi itu disukai tidak hanya sama orang Islam saja Bapak Ibu, tapi sama orang di luar Islam juga Nabi disukai. Kenapa? Karena Nabi itu berkasih sayang dengan sesama manusia. Hebat Nabi itu. Dah. Tapi kalau sama istri jangan ditanya. Nabi sama istri tengoklah bu, manggilnya aja bu. Mungkin kalau awak jadi istri Nabi itu tersipu-sipu awak. Ya Allah senang kali hatinya. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha tidak dipanggil dengan nama Aisyah, tapi namanya dipanggil dengan julukan ya Humairah. Hebat kan? Ya. Ini kadang-kadang awak enggak manggil istri pakai nama. Nama istrinya Rafi'ah, panggilannya PA. Kasihan kali lah istrinya itu. Bapak jangan panggil istri pakai panggilan nama ya Pak, nggak enak. Istri awak ada PA, panggil PA. Ya, terakhir masuk orang Medan, istrinya orang Medan pula. Apa cok? Katanya hancur. Ya, udah. Tapi kalau seandainya kita mau, panggillah dengan panggilan yang romantis, yang nggak mesti kayak Nabi juga. Jangan Bapak latah pulang dari sini langsung amalkan. Ketok-ketok pintu, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu kerekek, langsung dipanggil istrinya, ya Humairah. Istrinya terkejut loh, siapa Humairah bang? Ya kau lah dek, tapi nama aku PA bang, kau abang panggil Humairah. Iya dek nih, dikasih panggilan yang bagus pun nggak mau. Kenapa rupanya? Abang tadi baru dengar ceramah maulid loh dek. Kata Ustaz Nabi manggil istrinya Humairah, makanya abang pulang ini langsung amalkan. Abang panggillah adik dengan panggilan Humairah. Oh gitu ya bang? Iya. Abang tahu nggak bang arti Humairah itu apa bang? Itulah dek, lupa aku tadi dek. Ya Humairah itu bang artinya yang putih kemerah-merahan. Oh gitu ya dek? Iya bang. Berarti nggak cocok sama kau lah ya dek ya. Kau kan hitam legam kan? Berarti cocoknya panggilanku apa bang? Ya Hajar Aswad. Ditutup pintu, udah tidur luar aja bang. Enak aja bang bilang aku batu hitam. Batu hitam, anak 7 juga. Bapak Ibu, ya nggak mestilah. Ya seperti Nabi ya Humairah, nggak boleh panggilan seperti kita Pak Ustadz. Boleh. Ya kalau yang mau Islami, kayak kami di rumah, Umi, Abi, boleh. Umi, Buya, boleh. Kalau panggilan nasional, yang di kampung, ya panggilannya apa? Bapak, mama memanggilkan untuk anak. Atau yang dekat-dekat kota, ayah, bunda. Yang udah di kota, mama, papa, mimi, pipi, mami, papi. Nah, sesuaikan. Di mana awak tinggal sesuaikan. Ya, jangan nanti di kampung awak tinggal sok-sokan mama papa. Nggak cocok.
Kok nggak cocok Pak Ustadz? Ya di kampung panggilannya mama papa. Istrinya tanya, papa mau kemana pak? Papa mau dodos mah. Kan nggak cocok. Ya. Datang suaminya nanya, emangnya mama mau kemana ma? Mama mau ngeramban kangkung. Sesuaikan. Ya. Awak ini sadar diri lah, ya kan. Jangan sok mama papa lah. Wong kerjaan ini ngeramban kangkung aja kok. Ya, mama papa. Lanangin dodo. Ya. Tapi kalau suaminya kades, kayak Pak Kecil misalnya, boleh mama papa, ya kan? Papa mau ke mana pak? Mau ke kantor ma. Papa kok buru-buru pak? Iya ma, papa lagi ditunggu meeting di kantor. Kan cocok kan? Papa nggak sarapan dulu pak? Enggak ma, di kantor ada. Papa nggak baca koran dulu pak? Enggak ma, di kantor ada. Papa nggak minum teh dulu pak? Enggak ma, di kantor ada. Papa nggak cium mama dulu pak? Enggak ma, di kantor ada. Oh, ini nggak pulang. Pak Kecil nggak pulang, asli nggak pulang. Ya, udah. Ya bu, panggil. Ya romantis manggilnya. Jangan suka-suka hati aja. PA. Ya kasihan kali. Ada lagi panggilan anak-anak sekarang. Apa itu? Ya my darling, my honey, ya kan? Kemudian ayang beb. Ini aku serius loh bu, ibu kok katanya ini serius. Panggilannya gitu bu. Ya walaupun udah tua-tua lah yang beb. Nah, nggak enak yang beb. Terus tua kok ayang beb. Ya. Tapi bu, begitulah kasih sayang itu ditunjukkan. Dah, jangan suka meleceh, jangan suka mengejek. Ini kadang awak nih pandinya ngejek, yang awak ejek bisa jadi lebih baik daripada kita yang ngejek. Jangan suka bu. Ini asalkan ada orang nengok gemuk sikit kasih julukan, serbu lewat. Apa itu serbu? Serba bulat. Nah, saya. Walaupun saya pernah jadi korban dulu waktu SMA bu. Waktu SMA saya jadi korban. Korbannya di mana Pak Ustadz? Saya dulu dapat julukan ciplek, cilik, pendek, elek. Itu waktu SMA. Ya, waktu SMA ciplek. Saya dikasih julukan tuh dipanggil makan-makan. Ciplek. Saya bu nggak marah, senyum saya. Apa saya bilang? Kata guru saya, kalau kau diejek jangan marah. Kalau kau marah, orang makin suka ngejek kau. Jadi begitu dibilang ciplek, apa? Kawanku bilang, gak enak ngejekin dia, gak marah. Begitu pulang saya pak, berkaca di depan cermin. Ku tengokin baik-baik. Dalam hatiku, betul kata orang ini. Maaf ya pak, bu, saya memang dulu ya, ini dulu. Ya bu, saya tuh cilik, pendek, elek. Tapi ibu tahu, gara-gara saya diejek orang, sekarang saya sudah berubah. Ibu tengok saya, cilik, kecilkah saya? Tidak. Pendek? Pendek? Enggak. Tinggi saya sekarang ini 170. Elek? Ngeleceh kali. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ya mungkin elek itu bawaan lahir memang ya kan. Dan saya pun bu nanya sama istri saya, saya tanya istri saya, Umi, ya Abi ganteng mi? Enggak. Sakit kali hati saya pak. Siapa lagi lah yang bilang saya ganteng kalau bukan istri saya. Tapi maaf ya bapak ibu jangan baper ya. Istri saya bilang, Abi memang nggak ganteng, tapi Abi manis. Bu, jujur ya, jujur. Ibu-ibu ini apa? Bapak diam aja pak. Ini ibu-ibu aja nih. Ibu jawab dengan jujur. Lebih baik mana? Yang ganteng apa yang manis? Dengar pak, dengar.
Makanya bapak jangan sok ganteng. Kalau manis sama ganteng lebih baik manis. Kalau ganteng itu ya kan Bu, tengok sekali, wih gantengnya, tengok 2 kali, ih muak kali menengok dia. Tapi kalau manis, tengok sekali, wih manisnya, tengok 2 kali, ya Allah mungkin manis gitu. Ya, Bapak Ibu, ya, jangan menunjukkan rasa kasih sayang dengan suka mengejek orang. Ini kadang-kadang nengok orang senang, awak susah aja bawaan. Kayak gitu kadang sayang. Ya, nengok orang senang, awak menderita. Tengok kawan pakai baju cantik, dibilang sok cantik. Nanti kawan pakai baju jelek, katanya ih macam gak terurus. Nanti orang pakai gelang waktu wirid, apa katanya? Sok kaya. Nanti giliran nggak pakai gelang, apa katanya? Loh miskin juga dia ya. Padahal dia punya mobil, masa gelang nggak kebeli? Udah, Bu, Ibu kalau ngadapin orang kayak gitu pun Ibu jangan stres kali, udah selalu aja. Ya, Pak Ustadz aku punya gelang, punya cincin, kayak mana kalau wirid bawa? Bawa. Ya, kenapa Pak Ustadz? Bawa. Itulah cara ibu membahagiakan suami yang sudah membelikan gelang dan cincin untuk ibu. Yang salah itu bukan pakai gelang, pakai cincin. Yang salah itu gaya ibu. Wirid pakai gelang, pakai cincin, duduknya gini. Gaya ibu yang salah. Nanti 10 menit sekali, gini-gini, Giliran pulang jalan, ini tas, ini gelang, ini cincin, gini aja. Pikir orang pamer, rupanya setruk dia. Aduh. Orang itu ya Bu, katanya sayang, aku sama kau sayang, tapi suka nyeritain, suka ngejek, jangan. Saya dulu Bu, kalau cerita diejek ini udah capek lah aku betul. Ya dulu saya kuliah Pak ke Medan, Bu, apa kata orang Medan, apa orang kampung bilang, tuh tengok si Puji, ya sok paten, udah miskin, sok-sokan pula kuliah di Medan. Mama saya apa nggak nangis itu Bu? Kan diejek kayak gitu kan nangis lah, sedih lah mama saya kan. Kemudian ayah saya pun mau nangis. Kalau nggak laki, nangis juga itu ayah saya. Saya bilang, mama ayah jangan sedih. Yang penting mak ya, kalau Puji nanti di Medan, jangan lupa ya mama sama ayah ke waktu sholat, setiap waktu sholat doakan Puji supaya bisa hidup di Medan. Ya pergi saya Bu, ingat saya dulu tahun 2003 dikasihlah saya uang jajan 30.000 untuk saya ke Medan, dan selama saya di Medan tinggallah saya Bu di masjid 6 tahun. 6 hari pertama saya tinggal di masjid Bapak Ibu, kerjaan saya nangis saja. Kenapa kok nangis saja Pak Ustadz? Karena ya saya tidak biasa pisah sama orang tua. 6 hari pertama nangis saja saya. Tapi yang kedua, kenapa saya nangis saja? Karena 6 hari itu Bu, nggak makan aku. Nangislah aku. Udah, ya jadi Pak Ustadz, kayak mana tuh? Ya rajin puasa laku. Makanya dulu waktu tinggal di masjid ada satu doa yang nggak pernah saya tinggal dalam setiap sholat. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan ada yang kenduri malam ini ya Allah. Kalau ada yang kenduri, pasti imam masjid, penjaga masjid diundang. Dulu Pak Imam, ya kalau jadi jamaah biasa itu dapat nasi berkat 1 bungkus. Udah jadi tukang doa, dapat nasi berkat 2 bungkus. Nah sekarang udah jadi ustadz, disuruh berdoa lagi. Berapa bungkus? Saya tidak berani menjawab karena belum ada buktinya. Nah, kita tengok aja nanti pulang kayak mana. Ya, Pak Ustadz perlu juga bontot. Maaf ya Pak, maaf ya Pak PJ kecil yang tak izin, saya ngasih tahu aja. Anak saya biasanya kalau saya pulang kadang-kadang belum tidur loh Bu. Bangun dia, kalau saya dia bangun pasti nanya, Abi dari mana? Dari ceramah nak. Pertanyaan berikutnya adalah, Abi bawa bontot. Tolong bapak-bapak panitia pikirkanlah jawabannya. Bapak mau lihat wajah anak saya bahagia, tolong bawakan yang banyak. Apalagi sekedar info ya Pak, ya anak saya suka kali sama buah duku loh Pak. Ya durian nggak sanggup aku bawanya. Ya buah duku suka kali loh, tolong yang di piring-piring tuh jangan dihabiskan. Bapak Ibu ya, dapat nasi berkat waktu kenduri 1 bungkus
saya buka. Kalau ada sayur-sayuran, ini cerita apa Bu? Orang diejek orang tuh bisa bangkit Bu. Makanya kalau diejek orang jangan bersedih. Bisa jadi gara-gara diejek orang awak bisa bangkit. Begitu dapat nasi berkat satu bungkus saya buka. Kalau ada sayur-sayuran bakal basi saya habiskan malam itu juga. Kalau ada ayam goreng, ayam semur, ayam sambal, maaf, saya potong-potong jadi 3 untuk 3 hari kemudian. Ada yang bilang, udah basi itu Ustaz. Nggak ada cerita basi sama aku. Ya. Makanya Bu, saya ingat dulu dan saya merasakan kehidupan saya sekarang. Jadi ingat lagunya Si Tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku dihina, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Tuh. Pergi ke kampus, naik sepeda. Masuk ke kampus, cewek-cewek cantik ngelak semuanya. Asal saya dekati menjauh, saya dekati menjauh, saya dekati menjauh. Kenapa? Karena ditengoknya aku naik sepeda. Ini berarti kismin ini. Miskin. Udah, cewek tahulah. Ya kan Bu? Udah, dijauhinya saya. Dalam hati saya hanya bisa bilang untuk menyemangati diri saya. Saya bilang apa Bapak Ibu? Ingat ya, hari ini kalian menjauhi aku. Nanti suatu ketika kalian akan menyesal karena sudah menjauhi aku. Alhamdulillah saya ditolong sama Allah. S1 saya dapat beasiswa dari Telkom dan Indosat. S2 dapat beasiswa dari Kementerian Agama. S3 saya dapat beasiswa dari Kemenristek-Dikti. Hibah doktor, 1000 doktor difasilitasin biaya kuliah. Begitu saya sedang S3 Bu, menikahlah saya dengan istri saya yang menerima saya apa adanya, bukan karena ada apanya. Begitu saya nikah, saya undang cewek-cewek yang dulu ngelak-ngelak sama aku itu. Alhamdulillah Pak, datang orang itu Pak. Malam orang itu datang Bu. Ya malam orang itu datang, kami masih di pelaminan. Orang tuh nengokin saya tengokin balik orang itu. Saya perhatikan wajah-wajah mereka. Sebahagian besar mereka wajahnya wajah-wajah penuh dengan kesedihan. Bahkan ada yang hampir meneteskan air mata. Kenapa Pak Ustadz? Nggak kebagian daging orang itu. Malam kali datangnya, tinggal telur. Dalam hatinya, mak rugi aku nyumbang lempol. Cuma dapat telur. Bapak Ibu, makanya bilangin sama anak-anak gadis kita ini, jangan nengok laki-laki itu sekarang, tengok yang akan datang. Kalau dia punya kereta, tanya keretanya dari siapa? Dari ayahnya, nggak usah terima. Kalau dia punya kereta dari ayahnya, berarti dia bukan anak yang mandiri. Tapi kalau dia misalnya punya kereta, tanya, itu kereta dari mana? Itu hasil kerja keras saya Bu. Walaupun belum lunas Bu, ya masih ngangsurnya itu Bu, sebulan 1 juta. Ya ibu harus merasa bangga. Oh ini calon suami anakku ini, berarti dia orangnya mandiri. Ya rupanya belum lunas, udah ngutang lagi dia. Oh bukan mandiri, rupanya tukang utang. Hancur. Ya tengoklah Bu, jangan menganggap wah ini anak ini tinggal di masjid. Dulu kan saya tinggal di masjid saya Bu. Ya dulu tinggal di masjid, tapi Allah mengangkat harkat dan martabat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya saya tamat S3 di usia 30 tahun. Kemudian saya menang nominasi ke Amerika. Ada seleksi seluruh Indonesia, ratusan orang yang ikut seleksi, tapi yang diterima itu hanya ada 5 orang. 1 bulan di Amerika, 5 orang itu siapa? Pertama dari Jakarta, yang kedua dari Jawa Barat, Makassar, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan yang dari Sumatera Utara itu adalah saya. 1 bulan di sana, wih enak kali di sana. Nengok-nengok bule enak. Ya, tapi banyak istighfar lah, Wak. Ya, kok gitu Pak Ustadz? Iya, Bu, Pak. Makanya kita kasih sayang sama orang tuh supaya menyelamatkan kita. Jangan pernah kita menzolimi orang, jangan pernah kita menyakiti orang, jangan pernah kita menghardik orang, mencela orang, menghina orang. Maaf ya, orang yang kita hina belum tentu lebih rendah dari kita. Bahkan orang yang kita hina bisa jadi akan menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Rasulullah SAW tengok itu orang yang menzolimi dia jadi balas baik. Contoh di Taif, coba cerita itu. Saya kalau ke
tanah suci bawa jamaah ke Taif. Saya ceritakan, inilah ini Masjid Qo, ini Masjid Qo, tempat Nabi berdomisili. Kecil rumahnya, ya Nabi berdiam diri di situ, Nabi beristirahat di situ. Dan Nabi dari sini pergi ke Masjid Ad-Das. Masjid Ad-Das itu ya untuk sholat dilempari batu, dilempari kotoran, diludahin sama orang-orang Taif Quraisy itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang tiap hari ngelempari dia jatuh sakit. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Balas dendam? Tidak, malah Nabi datang menjenguk, membawa bingkisan kurma. Kemudian Nabi menengadahkan tangan berdoa untuk orang yang setiap hari melempari dan meludahi dia. Qadarullah, berkat hidayah Allah, yang tiap hari melempari itu akhirnya masuk Islam. Begitu akal Nabi, berkasih sayang. Jadi yang ibu kasih, yang ibu sayangi jangan hanya yang baik-baik aja. Yang nggak baik pun dikasih, disayangi supaya dia sadar. Ini kadang awak yang baik aja. Pergi hari raya, kemana awak pergi wak? 4 waktu lah. Kau kesana wak? Baik kali dia. Yang sana wak? Enggak, lancip kali mulutnya. Males aku datang ke tempat dia mulutnya lancip. Aku makan lontongnya aja, sakit hati awak dah. Ya, udah. Makan lontongnya bu, sakit hati awak. Begitu, makan bu lontongnya kalau nggak malu deh. Ya. Ya, apa nggak lancip kali mulutnya itu? Ya, pala kali aja. Malas aku datang ke tempat dia. Kenapa? Lancip mulutnya. Padahal yang lancip mulutnya itu bu yang didatangi bu, supaya nggak lancip lagi mulutnya. Ya, kok gitu Pak Ustadz? Iya. Ya Bapak Ibu, kita kalau umat Nabi itu bu, berkasih sayanglah dengan sesama. Kemudian yang ketiga, apa itu Pak Ustadz? Tarahum ruka'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud di hadapan Allah hanya untuk mendapatkan karunia dan keridhaan Allah. Oh iya, kayaknya aku bakal lama ceramahnya. Ya, yang 10 lewat 15. Ini kira-kira kita sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 12. Iya, kalau sampai jam 12 Bapak Ibu puas, aku lemas. Ceramah ini Bu, ya, kalau di Medan bilang kayak naik angkot, jauh dekat sama ini. Kecuali ada kode dari Pak Saryono. Kalau Pak Saryono bilang lanjut, itu aku jelas itu kayaknya. Oh iya, Bu, ceramah ini kan banyak jenisnya. Ada namanya kultum, kuliah 7 menit. Ada namanya kulibas, kuliah 15 menit. Ada namanya kulempar, kuliah panjang lebar. Ada namanya kutumbuk, kuliah bertumpuk-tumpuk. Ya, tapi rata-rata kalau mama-mama, bapak-bapak diceramahi, itu rata-rata buat pantun itu. Ustadz, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat? Nah, kan sama kan? Ada lagi di Medan apa kata Ustadz, ikan kakap, ikan gabus, banyak cakap? Oh, enggak bagus. Kami Pak Ustadz di Medan ya, nggak geram kali nengok jamaah tuh. Dibilang ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus, ikan kakap, ikan gabus banyak cakap nggak bagus. Oh, kami balas lah, satu aja pantunnya. Tenang Bu, ikan mujahir, ikan sembilang. Begitu cair aku pulang. Nggak ada cerita lah. Bapak tenang aja Pak ya, tenang Pak ya. Iya. Ya lah, kalau udah cair masa aku di sini aja pulang lah. Ya Bapak Ibu, sampai mana tadi aku coba? Gara-gara ganti mic. Ya. Umat Nabi itu tarahum ruk'an sujadan, rukuk dan sujud. Inilah maulid ini mengingatkan awak nih ha. Kalau ada yang sholatnya masih bolong-bolong, ya, jangan cepat-cepat bilang aku umat Nabi, aku umat Nabi, aku umat Nabi. Sholat Pak, mengkuala mangku. Kapan Wak orang itu hidayah? Ya. Ada pula bilang dia umat Nabi tapi nggak sholat. Kan aneh kan Bu? Ya Pak? Ada orang bilang dia umat Nabi tapi dia nggak sholat. Apa nggak malu tuh sama Nabi? Nabi itu dijamin masuk surga. Ini contoh. Nabi dijamin masuk surga. Nabi terpelihara dari berbuat dosa. Tapi Nabi dalam hadis diceritakan sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ada Bapak Ibu yang sholat sampai bengkak kakinya? Nggak ada, kecuali yang kena asam urat.
Bengkak kakinya bukan karena sholatnya, tapi karena asam uratnya. Maaf Bapak Ibu ya, malu kali kita lu sama Nabi. Nabi dijamin masuk surga, terpelihara dari berbuat dosa, tapi Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari Maulid ini, ayolah kita sama-sama yang sudah lengkap sholatnya 5 waktu, tambah dengan sholat sunnah. Tapi kalau ada, nauzubillah nih ya, saya nggak menuduh nggak ini. Tapi kalau ada yang belum lengkap 5 waktu, tolong sama-sama kita niatkan sejak hari ini, sejak malam ini ke depannya, aku tidak lagi akan meninggalkan sholat. Ini kadang-kadang orang sholat ini bertingkah aja bawaannya. Bu, kenapa ibu sholat nggak mau ke masjid? Malas aku ke masjid. Kenapa bu? Panas sekali di masjid. Terakhir sekarang masjid rata-rata pakai AC. Udah beli AC, ditanya, bu, masjid udah beli AC, ibu kok nggak nampak juga? Ya malas ibu, kenapa? Dingin kali. Nah bagus ibu buat masjid sendiri aja bu. Ya nggak ada AC, panas sekali. Giliran ada AC, dingin kali. Saya ngadapin mama-mama kayak gini tuh Bapak Ibu, udahlah, udah capek lah saya ngadapinnya. Kenapa? Saya 6 tahun tinggal di masjid. Pernah saya azan subuh. Subuh itu kan baru bangun, suara belum fit ya kan. Jadi saya buatlah lembut, kayak di Mekah Madinahnya. Mekah Madinah itu kan azannya lembut aja dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan sholat. Habis sholat jam 6:30 biasanya saya bersihin masjid. Begitu bersihin masjid, mama-mama datang jumpain saya, lembut kali bahasanya. Assalamualaikum nak Fuji. Waalaikumsalam bu. Nak Fuji, iya bu. Tadi yang azan subuh kamu ya nak? Iya bu. Kenapa rupanya bu? Nak, kalau azan subuh itu nak, jangan lembut kali. Gara-gara lembut kali azanmu nak, ngantuk balik ibu nak. Makanya ibu nggak ke masjid. Oh gitu ya bu. Jadi yang bagus yang kayak mana? Yang keras ya nak azannya. Oh iya bu, makasih ya bu atas sarannya. Iya, assalamualaikum. Pulang dia. Besok subuh, sebelum subuh bangun cepat saya jam 4:30 kurang. Udah bangun saya, ngambil air putih banyak-banyak, gluk 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 gluk, tes gluk 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 gluk, tes suara. Begitu masuk waktu subuh pak, langsung azan dengan suara keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, saya intip sama ibu-ibu itu. Saya lihat ibu itu, alhamdulillah nggak datang. Ya kami tetap sholat lah. Habis itu Bapak Ibu, jam 6:30 saya bersihin masjid. Ibu itu datang, udah ngamuk-ngamuk dia. Apa katanya? Puji. Iya bu. Kau yang azan subuh tadi ya? Iya bu. Kenapa rupanya bu? Kau azan atau ngujut-ngujutin orang? Jantungan ibu denger azan kau. Malas ibu ke masjid. Jujur, sebagai manusia biasa saya pada waktu itu bu, jujur aja pak, merajuk saya. Dalam hati saya, udahlah aku nggak usah azan lagi lah. Salah aja pun di mata orang nih. Ya lembut salah, keras salah. Padahal yang minta keras dianya. Ya, masih salah juga. Udah biar aja orang yang azan. Tapi saya mikir, kalau aku nggak azan siapa yang azan? Teringat saya pak, ada kakek-kakek 75 tahun yang setiap subuh nggak pernah absen. Jalannya memang sudah payah, sesak napasnya pun sudah ada. Ya dalam hatiku udah nanti kakek tuh aja aku suruh azan. Rupanya betul besok subuh, pas pula kakek itu duduknya pas dekat mic azan. Begitu masuk waktu sholat subuh, aku bilanglah sama kakek itu, kek azan kek, oh nangkep dia. Oke, azannya dia. Ya tau lah bu, jalannya aja ada susah. Ya kemudian napasnya pun udah putus-putus, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai orang datang. Ya, bukan mau sholat, sekedar nanya siapa yang azan. Habis balik lagi. Emang susah kita ini. Di masjid bertingkah. Ya, jangan ada bertingkah-bertingkah lagi di masjid ini. Ya kan, Pak? Udah kalau mau sholat aja udah.
Ini nanti siapa? Kau kenapa nggak ke masjid? Males aku ke masjid. Kenapa? Imamnya bawa itu aja. Bawa tuh apalanya sikit. Udah ditandai orangnya tuh kalau maghrib, kalau nggak al-kafirun al-ikhlas, al-kafirun al-ikhlas, al-kafirun al-ikhlas. Sampai istriku aja tanda. Kenapa? Istriku kemarin ke masjid, ku tanya, "Dek, masjid maghrib, Dek." "Masjid lah, Bang." "Siapa imamnya?" "Biasalah, Bang. Wa al-kafirun itu, Bang." Makanya Pak, memang dalam hadis betulnya itu Rasulullah kalau sholat maghrib itu disunahkan baca al-kafirun di rakaat pertama, al-ikhlas di rakaat kedua, betulnya. Tapi jangan itu aja ditandain orang. Terakhir diundanglah imamnya itu hafiz. Begitu diundang hafiz, Bu, yang nggak datang ini ditanya, "Wah, itu di masjid, wah, imamnya udah hafiz, wah." "Oh iya, memang kalau hafiz itu paten." "Iya paten." "Ya, cuman itulah kadang hafiz ini nggak tahu diri juga." "Kenapa, wah?" "Panjang kali ayatnya." Apalagi kalau udah subuh, orang baru bangun tidur masih ada ngantuknya. Ya, dipakainya lagu apa ayat yang panjang-panjang. Orang jawab amin aja sambil nguap. Ada, Bu, nggak percaya, Bu, kita teliti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada loh. 6 tahun saya kayak gitu, Bu. Ya maksudnya meneliti orang sholat 6 tahun, ada yang kayak gitu, ada. Ya, coba tanya bapak-bapak, pasti ada tuh. Ya, ada. Habis amin, langsung dalam hatinya batin. Karena imamnya hafiz Quran, dalam hati batin. Surah hafalan, surah hafalan. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pun mulai tenang. Alhamdulillah. Kayaknya pendek ini. Ar-Rahman. Oh Allah. Orang memang ya kalau udah bertingkah Pak, ada aja. Di sini tarawih berapa rakaat sama witir, Pak? 23. Keren. 23. Kira-kira Ibu mau kutawarkan 11. Ada yang bilang mau ada ini. Maaf Bapak Ibu ya, kita jangan berdebat ya. 23 sama 11 jangan berdebat. Kita kadang-kadang, Bu, Pak, berdebat awak. 23 enggak, 11 enggak, 23 enggak, 11. Capek aku debat. Ya rupanya di tanah suci, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, 23 enggak, 11 juga enggak. Jadi berapa Pak Ustadz? 13. Udah. Saya dulu Pak, sebelum saya ke tanah suci, ini 2 tahun berturut-turut saya di tanah suci ini, Ramadan. Tapi dapat di hari-hari pertama. Udah. Itu memang benar 13. Jadi maksud saya begini, yang 23 di sini lanjut. Jangan dirubah-rubah. Cocok? Cocok? Nah, gitu. Kompak ya. Cocok? Cocok. Dalam hati kalau bisa 11 aja kenapa? Lama kali 23 itu. Ya, udah Bu. Kalau di sini 23, lanjut 23. Ada di Kota Langsa ini yang masjidnya sholat tarawihnya 11 rakaat sama witir? Ada ya? Ada. Ya sudah, lanjut. Tapi saya mau bilang, yang 11 betul, yang 23 juga betul. Yang salah yang mana? Yang banyak cakap tapi nggak sholat. Tapi bahasa kalau 23, ini yang saya ingetin Pak. Kalau 23, tolong jangan cepat kali. Saya di Medan itu pernah jadi imam. Kalau Bapak Ibu tahu Simalingkar, saya jadi imam di Simalingkar Bapak Ibu. 23 rakaat. Ya kan saya tahu nih banyak rakaatnya. Saya buatlah Fatihahnya 2 nafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 nafas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2 nafas. Begitu habis sholat, saya langsung dijumpai ketua BKM-nya. Apa kata ketua BKM-nya? Pak Ustadz jangan lupa ya Pak Ustadz, minggu depan jadwal Ustadz lagi. Oh iya Pak, insya Allah doakan saya sehat-sehat ya Pak. Iya Ustadz, amin. Tapi Ustadz, kenapa Pak? Kalau bisa Ustadz, minggu depan lebih cepat sedikit lagi. Ini maaf ya Pak, udah saya buat Fatihahnya 2 nafas, diminta lebih cepat sedikit lagi. Berarti berapa nafas? 1 nafas. Dalam hati saya, untung aja Bapak nih ngomong sama Ustadz yang masih muda. Coba dia ngomong sama Ustadz yang sudah tua, umurnya 50 tahun ke atas. Mudah-mudahan hari ini 2 nafas, minggu depan 1 nafas. Habis sholat dolin nggak bernapas. Kenapa? Sesak nafas. Akhirnya Bapak Ibu, kalau Bapak mau saya lebih cepat lagi, tolong carikan pengganti saya. Saya tidak mau kalau saya harus disuruh cepat lagi, karena Fatihah sudah saya buat 2 nafas. Nah, kalau bacaannya cepat kali yang stres siapa? Imamnya. Kalau gerakannya cepat kali yang stres siapa? Makmumnya. Makmum yang paling stres kalau gerakannya cepat kali siapa? Nenek diajak balapan tarawih, mana sanggup. Imam ini nggak tahu di belakang banyak nenek main tancap aja. Allahu Akbar, ya Allah, mana Allahu Akbar. Nenek itu baru Allahu Akbar. Tengok, ya ada sujud orang itu. Besok nenek tuh nggak ke masjid lagi. Nenek nggak ke masjid, enggak. Kenapa? Nggak sanggup. Dah. Makanya jangan cepat kali. Giliran yang 11 bilang, kalau di Medan yang 11 rakaat itu banyak imamnya, maaf ya Ustadz ya, qori. Ustadz apa imamnya qori di sana banyak. Ya qori ini tahulah, suara bagus, lagu bagus, bacaan bagus. Ya kan, Bu? Jadi imam. Tapi kadang-kadang ada qori ini, maaf ya Ustadz ya. Ya, dia nggak tengok jamaah di belakang. Ya, main sor-sor sendiri aja. Pernah kejadian dibawakan lagu Muammar ZA. Memang 11 rakaat, tapi dibawanya lagu Muammar ZA. Ini contoh rakaat pertama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di belakang dalam hatinya, wih yang lama ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tahu gini gak ikut aku dari salat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat ya Ustadz, ku tandai jadwal Ustadz. Kalau minggu depan Ustadz lagi yang masuk, pulang aku Ustadz, pulang aku. Mama habis sholat langsung jumpain ketua BKM. Apa kata mama tuh? Pak Ketua, apa Bu? Mau nanya Pak Ketua, apa itu? Ustadz yang tadi jadi imam, kenapa? Kapan lagi dia masuk? Oh Ustadz itu seminggu sekali. Berarti setiap malam minggu ya Ketua. Iya, makasih, assalamualaikum. Pergi ke belakang, jumpain ibu-ibu yang belum pulang. Bu, apa? Ada info terbaru. Apa itu? Imam yang tadi. Kenapa? Itu masuk seminggu sekali. Setiap malam minggu dia masuk. Wih, paten kali nih, mantap nih infonya nih. Berarti kalau gitu setiap malam minggu gak usah datang kita ya. Kenapa? Lama kali Ustadz tuh. Udah biar aja dia sholat sendiri gitu. Udah sepakatlah mama malam minggu nggak mau datang. Tapi tahulah Pak, mama ini pelupa. Malam minggu datang. Giliran sholat Isya, imamnya dia Bismillah. Kok kayak dia ini katanya. Terakhir sholat Isya pun nggak khusyuk, penasaran aja. Habis sholat Isya dibuka tabir pembatas, diintipnya kan betul woi dia. Aduh, iya ini kan malam minggu ini, aduh lupa kita kan. Begitu Bilal mau mulai tarawih, apa kata Bilal? Subhanal malikil ma'bud. Ibu-ibu di belakang jawab, imam sholat, makmum cabut. Kenapa? Lama kah? Dah.
Kalau cepat kali salah, lambat kali salah. Pakailah jurus peribahasa Arab, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah saja. Kayak judul lagu yang sedang-sedang. Dia tidak cantik mah, dia tidak jelek mah, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Tuh, cari istri rupanya jangan cantik kali, tapi tolong jangan hancur kali. Ya, cantik kali stres, hancur kali juga menderita. Ya, kok gitu Pak Ustadz ya? Yang sedang-sedang saja. Bapak Ibu, kita maunya kalau ada cerita ibadah nih, ya jangan bertingkah awak. Dah, di masjid jangan suka berdebat. Ya, jangan suka berdebat. Ini buat gaduh ini. Nih, kadang-kadang suka kali debat. Hanya gara-gara mau sujud mana duluan jatuh, lutut atau tangan. Itu aja pun gaduh. Lutut dulu, mana tangan. Lutut, tangan. Lutut. Ya, padahal Bapak Ibu, kalau bacaannya semuanya ya lengkap, maka akan dapat kesimpulan. Kalau yang dibaca bukunya orang salafi, sifat sholat Nabi, ya, yang dikarang oleh Nasiruddin Al-Albani, pasti mereka akan mengatakan yang jatuh duluan itu adalah tangan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca buku judulnya Sholat Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengarangnya Hasan bin Ali As-Saqaf yang cenderungnya bermazhab Syafi'i, maka Bapak Ibu akan menemukan hadis bahwasanya Rasulullah lebih suka menjatuhkan lututnya terlebih dahulu daripada tangannya. Berarti Bapak Ibu, ya, yang jatuhkan tangan dulu betul, yang jatuhkan lutut dulu betul. Yang salah yang mana? Yang kepala dulu jatuh. Iya, bulan tua oyong, ya. Terakhir kepala dulu jatuh. Ya, kalau saya ditanya sama jamaah, yang mana Pak Ustadz? Kalau saya simpel aja saya jawab, ya udah kita sesuaikan aja sama kita. Kalau masih muda, kakinya masih kuat, yang mana duluan jatuh? Lutut. Saya masih kuat, lutut. Allahu Akbar, kuat. Tapi kalau udah nenek-nenek, mana duluan jatuh? Tangan. Nengok jatuhnya aja wak kasihan. Betul nggak? Saya kan nggak ngeleceh. Ini memang betul kan Bu? Iya betul. Giliran naik, coba tengok. Kalau masih kuat, masih muda, yang mana duluan naik? Kepala. Tengok nih. Allahu Akbar, kepala dulu naik kan? Tapi kalau udah tua, mana dulu naik? Ini nggak percaya tengok. Allah. Betul? Ada yang salah? Udah ngapain heboh kali ya, awak gara-gara tu aja gaduh awak di masjid. Udah. Kadang ada orang nyari masalah, ya kan? Ya udah nggak usah dipermasalahkan. Yang masalah itu kalau sudah jelas disebut dalam hadis tak boleh, tapi masih dikerjakan. Contoh, Pak, maaf, tengok Bapak nanti di masjid. Masih ada nggak yang kayak gini? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Buka telapak tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Tutup telapak tangan kiri. Ada pernah lihat? Ada. Kalau ada yang kayak gini, tanya. Ada aja jawabannya itu. Awak tanyalah, Wak, apa? Kenapa uak waktu salam ke kanan uak buka telapak tangan kanan, salam ke kiri uak tutup telapak tangan kiri? Apa jawabannya? Kau nggak tahu? Kanan itu surga, makanya uak buka. Jadi kiri uak itu neraka, makanya uak tutup. Awak dalam hati batin, enak kali uak ini buka surga nutup neraka. Ya, main tangan aja tuh buka.
main kiri tertutup. Enak kali uak nih. Rupanya besoknya Pak, sholat lagi di masjid lain, jumpa sama uak-uak yang lain. Uak yang lain tuh lain pula dia. Kanan dibuka, kiri pun dibuka. Tanya, lu Wak kenapa dibuka dua-dua? Kenapa rupanya? Kata Wak yang sana, Wak, itu Wak buka kanan aja Wak, karena kanan itu surga, kiri Wak tutup karena itu neraka. Kau ya ngajarin aku kau. Kau nggak tahu aku ini candu rokok. Apa hubungannya Wak? Kalau aku buka surga, aku tutup neraka, nanti aku masuk surga, mau ngerokok payahlah cari api kan. Memang kalau orang ngerokok ini ada jawabannya. Bu, kalau suami ibu ngerokok jangan suruh berhenti Bu ya, suruh cari duit banyak-banyak aja. Kenapa? Jangan ibu lawan orang ngerokok Bu, berat. Kita kalau ngasih tahu orang merokok ini pun berat. Makanya saya Pak, ya nggak mau saya ngasih tahu sama orang ngerokok. Kenapa? Karena aku pun ngerokok. Orang ngerokok udah tua dikasih tahu, kek berapa umur kek? 90. Kakek 90 tahun, iya. Ngerokok kakek ini, iya ngerokok. Satu hari habis berapa bungkus? Ya paling sedikit 1 bungkus. Ya Allah kek umur kakek 90 tahun kakek mau ngerokoknya kayak gini kek. Kakek sejak kapan kakek ngerokok? Sejak SMP aku udah merokok, kata dia. Sampai sekarang? Iya. Ya Allah kek apa nggak ada yang ngasih tahu kakek dari dulu ya kek ya, supaya kakek jangan ngerokok? Apa kata kakek itu? Udah banyak yang ngasih tahu amaku. Ya, guruku ngasih tahu. Ya, keluargaku ngasih tahu. Bahkan dokter aja ngasih tahu aku. Jangan ngerokok, nanti ngerokok itu merugikan kesehatan. Jadi kakek sampai sekarang kok nggak berhenti ngerokok. Asal kau tahu ya, yang ngasih tahu aku udah meninggal semua. Ya, padahal dia nggak ngerokok. Jadi orang ngerokok ini jangan dikasih tahu. Oyong ibu nanti oyong. Ya udah, yang penting pandai cari duit aja lah dia udah, ya kan? Nggak usah ibu larang-larang. Sok paten bau. Anak 5 juga. Nah, ya udah. Ada lagi cerita di angkot itu. Angkot tahu kan Bu? Ya, angkot tahu kan? Angkutan kota. Ya cerita di angkot. 2 orang masuk angkot. 1 orang pecandu rokok. 1 lagi tidak perokok. Yang candu rokok ini begitu duduk di angkot, langsung dia cepus. Oh, enak kali dia. Udah. Yang nggak ngerokok ini coba-coba mau mengedukasi, mau nasihatin lah bahasanya. Ditanya, "Bang, apa?" Ku tengok abang candu kali emang ngerokok ya. Oh iya, kenapa rupanya? Berapa bungkus abang habis 1 hari ini? Ya rata-rata 1 hari itu 2 bungkus lah. Berapa harga 1 bungkus ini? Dalam cerita itu, waktu itu Bapak Ibu ceritanya 10.000, ya 10.000. Iya, berarti abang setiap hari ngabiskan uang 20.000. Ya Bang, udah berapa lama abang ngerokok? 15 tahun. Ya Allah bang, coba abang pikirkan baik-baik. Ya ini mau coba ngasih tahu ini. Abang pikirkanlah bang baik-baik. 15 tahun abang ngerokok, tiap hari abang habis uang 20.000. Itu kalau 20.000 kali 30 hari udah berapa itu bang? Ya 600 kali setahun udah berapa itu bang? Ya sekitar 7.200.000 lah. Ya, abang bilang tadi udah berapa tahun? 15 tahun. Coba abang kalikan 7.200.000 dikali 15. Udah berapa itu? Ya sekitar 100 juta lebih sedikit gitu aja lah. Bang, coba abang pikir baik-baik. Kalau sejak 15 tahun yang lalu abang tidak merokok, ya, abang hari ini sudah bisa beli mobil pribadi yang harganya 100 juta dan abang tidak akan naik angkot. Abang pikirkan baik-baik. Yang ngerokok langsung bilang, "Ih pandi kali kau ya. Memang mati-mati kamu bagus ini kayaknya." Kenapa rupanya bang? Aku nanya sama kau ngerokok? Enggak bang. Sejak kapan kau nggak ngerokok? Sejak lahir aku nggak ngerokok. Kok naik angkot juga kau? Rupanya
Yang ngerokok naik angkot, yang nggak ngerokok bagusan. Bapak Ibu. Nah, tapi gini ya, cerita tadi sholat tadi itu gini, saya tegaskan hadisnya. Bapak Ibu silakan buka dalam kitab fikih sunnah, pengarangnya Imam Said Sabiq. Di situ ada bab tentang sholat. Sholat itu terakhir nanti dibahas tentang salam. Riwayat At-Tirmizi ditulis oleh Imam Said Sabiq dalam kitab itu. Apa kata Rasulullah? Ketika engkau salam, cukuplah engkau ucapkan Assalamualaikum tanpa engkau buka telapak tanganmu. Jelas Bapak Ibu? Cukuplah engkau ucapkan Assalamualaikum tanpa engkau buka telapak tanganmu. Selesai ya? Berarti nggak ada cerita buka kanan tutup kiri. Kalau Bapak Ibu mau berdoa supaya tidak masuk neraka, alias supaya kita terhindar dari fitnah kubur dan fitnah kehidupan, maka ada dalilnya. Ketika habis baca fil alamina innaka hamidum majid, langsung kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu ada hadisnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita ini cerita tentang umat Nabi, maka yang paling penting bagi kita adalah sholat. Maka pulang dari sini Bapak Ibu, kita ingat baik-baik supaya kita jangan sempat meninggalkan umat Nabi itu, dia ruku dan sujud. Terakhir, simahum fi wujuhihim min athari sujud, kami tunjukkan di wajah mereka bekas tempat sujud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Jalalain, min athari sujud, bekas tempat sujud, bimakna an-nur. An-nur itu artinya apa? Artinya cahaya. Cahaya itu kayak mana Pak Ustaz? Orang nengok muka awak senang. Orang lihat wajah kita nyaman. Sejuk hati orang kalau memandang kita. Itulah dia. Supaya sejuk orang memandang kita, Nabi kasih solusi. Mata basumuka fi wajhi akhika sadaqah. Siapa yang senyum di hadapan saudaranya berarti dia sedekah. Supaya orang enak lihat wajah kita, maka senyum. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf ya, Ustadz ini pun kadang-kadang ceramah tergantung jamaahnya ini. Ustadz itu lama atau tidak ceramah itu tergantung jamaah Bapak Ibu. Kalau jamaahnya seperti Bapak Ibu ini, ya memang tahan aku ceramah. Iya kan? Tapi ada jamaah yang aku jumpai pala kali aku nengoknya betul. Saya ceramah Bapak Ibu, ya di satu tempat, perjalanannya 1,5 jam. Begitu nyampe di tempat lokasi, ya Bapak Ibu, saya ceramah. Di depan, pas di depan saya, itu ada bapak-bapak pakai baju jubah, pakai syal, pakai sorban melilit-lilit sorbannya. Begitu saya ceramah, nengokin saya, macam gak suka dah, gini. Saya kasih humor, gini, gini. Kasih humor lagi, makin gini aja dia. Lama-lama, enak aku nengok dia. Ya, habis itu Bu, ku selesaikan ceramah. 15 menit saya ceramah. Waktu itu pada peringatan Hari Besar Islam. Jamaah heran, kenapa Ustaz cepat kali ceramahnya? Hanya 15 menit, biasanya paling sedikit 1 jam, rata-rata 1,5 jam. Ya, kenapa ini kok cuman 15 menit? Saya bilang, ada bapak-bapak tadi, hendak aku nengok mukanya. Makanya Bapak Ibu, kira-kira nanti kalau ada peringatan yang akan datang, tolong diseleksi ya yang duduknya di depan-depan ini. Ya, kalau biasanya yang muka-mukanya yang bagus-bagus lah. Ya kan? Yang suka senyum, yang suka ini jangan gini. Awak pun nengoknya serem kali ya kan? Udah wajahnya pas-pasan gini. Kalau wajahnya cantik gitu lumayan. Ya. Ya kalau Ustadz kan namanya manusia. Ada yang nanya Ustadz Abdul Somad tuh poin aja dia ceramah. Kayak mana nggak enak? Yang datang ramenya luar biasa. Ya. Yang datang rame. Pikir ibu kalau sana yang datang rame makin grogi? Enggak. Kalau semakin rame yang datang, Ustadz semakin semangat menyampaikan tausiah. Ya, apalagi tengok ibu Nia sampai selonjor-selonjor gitu ha. Ya, makin semangat aku.
Ya, ibu bisa bertahan walaupun harus nenek nih tengok nih, ha. Ya, tengok nenek tuh, ha. Ya, tadi awalnya aku tengok nenek ini kayaknya tidur kayaknya nenek ini. Ternyata nggak bisa tidur nenek itu. Ya, alhamdulillah ya, karena wajah kita berpengaruh. Ustadz, saya pernah ceramah, awalnya masuk di tablik akbar ibu-ibu. Begitu saya tengok jamaahnya, wih, muda-muda. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berjalannya waktu, sholat sunat saya masuk masjid itu, siap sholat sunat, balik kan arah, rupanya nenek-nenek di depan. Maaf Bapak Ibu, tadinya judul ceramah saya yang sudah saya bawa dari rumah, membangun masa depan yang baik dunia dan akhirat, gara-gara nengok nenek-nenek berubah judul ceramahku. Apa judulnya? Ingat mati. Oh, ngaruh Pak Ustadz ya? Ngaruh. Makanya tolong jangan diletak nenek-nenek di depan. Ya, Pak Ustadz juga manusia. Saya ceramah di Stabat, penyantunan, biasanya penyantunan apa? Anak yatim kan? Yang disantuni kan? Ini penyantunan janda. Maaf Pak, ini serius. Saya biasanya kalau penyantunan itu kan disuruh ikut bagikan. Kalau anak yatim yang disantunin, saya ikut bagikan. Waktu itu yang disantuni janda, suruhnya aku ikut bagikan. Aku tanya dulu lah, yang mana jandanya? Itu Pak yang di depan-depan itu Pak. Maaf Bapak Ibu ya, maaf Pak ya. Jandanya pada waktu itu, ku tengok masih muda-muda, masih bening-bening. Ada pula yang cantik ku tengok Pak. Dengan melihat itu Bapak Ibu, maaf ya, saya menolak untuk memberikan santunan. Ustadz, ikut bagikan Ustadz? Enggak. Ikut sana bagikan aja loh Ustadz. Ini santunannya dari kami. Enggak. Kenapa Ustadz? Kalau anak yatim mau aku Bu, tapi kalau janda nggak mau aku. Kenapa Ustadz nggak mau? Aku khawatir. Kenapa khawatir? Tengoklah tuh jandanya masih banyak muda-muda. Nanti begitu aku kasihkan santunan, janda itu ngomong pula sama aku, Ustadz jangan disantuni, dinafkahi aja. Nah, apa nggak bingung aku mau ditolak sayang? Mau diterima awak yang melayang? Udah, makanya Bapak Ibu ini rahmatillah Allah. Nah, kita Bapak Ibu sebagai umat Islam, ya tunjukkan kita umat Nabi itu yang wajahnya bisa bercahaya, orang lihat kita senang. Memang jujur ya, kalau di sini dibilang mayoritas orang Jawa, memang saya bisa mengakui bukan karena saya orang Jawa. Ya orang Jawa ini memang wajahnya manis-manis. Iya, ya biar aman aku pulang. Ya. Pak Ustadz emangnya Pak Ustadz orang Jawa? Iya. Saya bapak Jawa, mama Jawa. Saya asli orang Jawa. Cuman banyak orang yang tidak yakin kalau saya orang Jawa. Banyak orang bilang aku ini orang Mandailing, orang Batak. Ya kenapa? Mukanya muka Batak. Ya saya orang Jawa. Jadi mukanya kok muka Mandailing. Ya istri saya Mandailing. Istri saya marganya Lubis. Udah 13 tahun aku tidur sama dia, berubah muka aku. Makanya kalau bapak-bapak mulai berubah mukanya, coba tengok istrinya. Kalau bapak dulu ganteng kali, sekarang hancur, aduh tengoklah bininya. Kalau bapak dulu hancur, sekarang ganteng, tengok istrinya, pasti cantik itu istrinya. Ya, Bapak Ibu ini rahmatillah Allah. Udah. Kita ini menampilkan wajah yang ini. Saya aja Bapak Ibu udah capek saya bercermin di kaca Bu. Berkaca di cermin. Saya tengokinlah wajah saya ini. Memang jujur ya Bapak Ibu, tidak ada keindahan di wajah saya kecuali senyuman saya. Makanya saya jujur kalau ceramah, tengoklah di YouTube saya, tengok. Saya kalau ceramah itu tidak pernah melepaskan wajah saya dari senyuman. Kenapa? Karena jamaah takut oyong menengok wajah saya. Ya, kalau wajah saya gini aja, makin bingung jamaah itu. Aku dengarkan ceramah atau dengarkan orang marah ini. Makanya saya pernah tes hakim Pak, alhamdulillah nggak lulus. Ya begitu nggak lulus saya mengambil hikmah. Saya berkaca lagi, saya tengok muka saya. Memang muka aku nggak cocok jadi hakim. Ya kalau muka hakim kayak gini nih, kayak mana lah itu. Ya kok gitu Pak Ustadz? Iya. Kadang-kadang kita Bapak Ibu melihat wajah itu tahu kita. Oh ini cocoknya kayak gini nih, ini cocoknya kayak gini nih, cocoknya kayak gini nih. Ya kan Bu? Ya makanya Bapak Ibu ini rahmatillah Allah. Udah gini aja. Kita umat Nabi ini tampilkanlah wajah-wajah yang membuat orang senang melihat kita. Nah itu dia. Baik, ini sudah 4. Udah siap lah aku ceramah ini. Ya kayaknya udah capek aku.
Udahlah ya, udah 1 jam saya nggak Bu, udah Bu ya. Ya, lagian kalau aku lama-lama kali nanti aku nggak diundang lagi loh. Ya, kalau ini 1 jam setengah kan nanti bisa 1 jam setengahnya di masa yang akan datang. Iya, baik ya, Pak Saryono. Saya doakan Pak Saryono murah rezeki ya. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya rasa ini ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ditetak si buah rukam jangan ditetak di waktu pagi. Ya, saya tutup dengan salam, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya aziz ya ghaffar, ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ja'alna minal mu'minin waj'alna minal muttaqin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ja'al jam'ana ya Allah hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ila siratin mustaqima. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum